Hai hai hai, what's up geng? Balik lagi sama kita di Film Bank. Jadi, pada kesempatan kali ini Film Bank bakal informasiin ke kalian semua tentang film-film yang dapat rating 8 dari IMDb. IMDb itu singkatan dari Internet Movie Database. IMDb itu situs rating paling terpercaya seantero dunia. Mulai dari rating film, music, director, and etc. Ngomongin masalah film, mulai dari film science fiction sampai ke horror, semua ada di IMDb. Nah, jadi gak usah nunggu lama-lama, kita langsung aja cus ke list yang pertama. Zootopia. Zootopia adalah film yang dirilis pertama kali pada tanggal 4 Maret 2016 lalu di Amerika Serikat. Nah, Zootopia ini menceritakan tentang dunia hewan. Pemeran utama adalah Judy Hopps, seekor kelinci pertama yang menjadi petugas kepolisian. Di sini, Judy Hopps mempunyai karakter yang ceria, semangat tinggi, dan optimis. Dan Zootopia sendiri adalah sebuah kota yang mana digambarkan kemodernan. Di Zootopia, kalian akan menemukan singa yang bisa berbaur dengan hewan lainnya, jerapah membeli minuman, tikus di kantor, dan seekor rusa betina yang menjadi penyanyi di Zootopia. Dan tak lupa, di situ diceritakan bahwa Zootopia mempunyai kemajuan teknologi yang tinggi pula. Dan gambaran umum dari film Zootopia ini adalah bagaimana sepak terjang dari seekor kelinci, Judy Hopps, yang menjadi polisi di Zootopia. Nah, biar makin mantap untuk nonton filmnya, ini ada beberapa alasan mengapa film Zootopia menarik untuk ditonton. Oke, alasan yang pertama yaitu film ini menggambarkan dunia tanpa manusia. Jadi, di film ini semuanya serba hewan. Dan alasan kedua yaitu di film ini mengajarkan tentang kerjasama antara Judy Hopps dengan Nick yang seekor rubah. Bagaimana sih seekor rubah dan seekor kelinci bisa bekerja sama, sedangkan di dunia nyata mereka adalah sesuatu yang bertolak belakang. Dan yang ketiga adalah mengenal jenis hewan dan karakternya. Di sini kalian akan dapat mengetahui berbagai jenis hewan, dari mamalia, dari yang bertaring, dan masih banyak lagi. Contohnya di sini kalian bakal tahu kukang itu mempunyai sifat seperti apa, yang lambat. Terus kelinci Judy itu sebagai sosok yang lincah, rubah Nick sebagai sosok yang licik. Ternyata di sini digambarkan bagaimana sifat-sifat mereka. Dan yang terakhir, setting tepat di kota modern. Jadi di Zootopia ini tuh diceritain bahwa Zootopia adalah kota modern yang mempunyai teknologi yang sudah maju. You come here unannounced on the day my daughter is to be married. Ice 'em. No! Eddie! What did we say? No icing anyone at my wedding! I have to, baby. Daddy has to. Bagi Anda pecinta film horor, ada film The Exorcist 1973. Nah, jadi The Exorcist ini adalah sebuah film horor asal Amerika Serikat yang diadaptasi dari novel tahun 1971 dengan judul yang sama karya William Peter Blatty. Di dalam novel tersebut, dikisahkan mengenai seorang gadis kecil yang kerasukan setan dan usaha nekat ibunya yang mencoba menyembuhkan putrinya lewat upaya eksorsisme atau bisa dibilang semacam ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh dua orang imam Katolik. Film ini menampilkan Ellen Burstyn, Linda Blair, Max von Sydow, Kitty Wynn, Lee Jacob, Jason Miller, dan Mercedes McCambridge. Baik film maupun bukunya ini terinspirasi dari sebuah praktik eksorsisme yang tercatat pada tahun 1949 atas seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun. Film ini merupakan salah satu dari sekian banyak film anak setan, termasuk diantaranya serial film The Omen,
dan Rosemary's Baby. Warner Bros. Merilis film The Exorcist 1973 pada tanggal 26 Desember 1973. Film ini menjadi salah satu film horor paling menguntungkan sepanjang masa yang memperoleh penghasilan kotor sebesar 402.500.000 US dollar di seluruh dunia. Yang apabila dikonversikan ke dalam rupiah, maka jumlahnya mencapai 5.780 triliun lebih. Fantastis. Film ini juga memperoleh 10 nominasi Piala Oscar dan memenangkan 2 diantaranya untuk penataan suara terbaik dan penulisan skenario adaptasi terbaik, walaupun harus kalah dalam kategori film terbaik pada film pemenangnya, yakni The Sting. Warner Bros. Selaku distributor film ini juga menganggarkan dana sebesar 12 juta US dollar dalam proses pembuatan film, yang apabila kita konversikan lagi ke rupiah, maka jumlahnya mencapai 172 miliar 359 juta rupiah. The Exorcist merupakan salah satu film horor terbaik dan menjadikannya paling original dari semua film horor bertemakan eksorsis yang pernah dibuat karena benar-benar diangkat dari kisah nyata. Bagi para pecinta film bertemakan horor, film ini sangat menarik untuk dilihat. Apalagi film ini menyuguhkan plot yang sangat menarik dan kejadian-kejadian aneh dalam proses pembuatan filmnya. Kali ini gue bakalan nge-review salah satu film, yaitu film Wonder. Nah, di sini gue bakalan menginformasikan 3 fakta kenapa film Wonder ini menarik dan wajib kalian tonton. Oke, langsung saja nih, fakta yang pertama yaitu film Wonder ini diangkat dari sebuah buku fenomenal dengan judul yang sama, yaitu Wonder. Nah, di awal penayangan film Wonder ini mendapatkan rating yang cukup baik sebesar 8,1% oleh IMDb. So, rating yang sangat baik bukan, mengingat film Wonder ini bergenre keluarga dan persahabatan. Nah, fakta yang kedua yaitu alur cerita film Wonder ini sederhana dan tidak membosankan. So, kenapa? Karena film Wonder ini mengisahkan seorang bocah berusia 10 tahun yang bernama Augie Pullman yang terlahir dengan wajah yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi dikisahkan di awal film bahwa Augie saat lahir ia harus melalui sekitar 27 operasi untuk mendapatkan wajah yang normal. Namun tetap saja nih, wajah Augie berbeda dan gak sama dengan anak-anak kebanyakan. Nah, jadi selanjutnya berawal dari orang tua Augie yang ingin menyekolahkannya di sekolah pada umumnya, karena sebelumnya Augie menjalani homeschooling yang dipandu oleh ibunya sendiri. Nah, disinilah dimana Augie harus dipaksakan bertemu dengan anak-anak seumurannya dan juga harus bisa bersosialisasi. Nah, menurut gue disinilah dinamika film Wonder ini dimulai. Dan menurut gue juga ini adalah film dengan approach yang cukup menarik, karena gue suka bagaimana film ini bukan hanya berfokus pada Augie-nya, tapi juga kepada keluarganya dan teman-temannya. Nah, fakta yang terakhir nih, kenapa film Wonder ini wajib dan layak kalian tonton, yaitu film Wonder ini memiliki beberapa pesan yang dapat kita petik dan kita jadikan hikmah. So, apa saja hikmah yang dapat kita ambil? Yang pertama yaitu stop bullying. Nah, yang kedua yang dapat kita ambil dari film ini yaitu jadilah orang tua yang penuh kasih sayang, penuh cinta, serta penuh kebijaksanaan terhadap anak-anaknya dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun. Pesan yang ketiga yang dapat kita ambil yaitu bersahabatlah karena hati guys dan perilakunya, bukan karena fisiknya. Pesan yang keempat yang terakhir ini yang dapat kita ambil yaitu jadilah apa adanya dirimu. Nah, itulah 3 fakta kenapa film Wonder ini layak dan wajib kita tonton. Catch Me If You Can merupakan film biografi bergenre drama kriminal diangkat dari kisah nyata Amerika Serikat tahun 2002. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg. Catch Me If You Can diproduseri oleh Steven Spielberg dan Walter Parker. Naskah film ini ditulis oleh Jeff Nathanson berdasarkan buku Catch Me If You Can karya Frank Abagnale dan Stan Redding. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Leonardo DiCaprio dan Tom Hanks. Film Catch Me If You Can ditayangkan secara perdana di Los Angeles pada tanggal 16 Desember 2002 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 25 Desember 2002. Film ini mendapatkan review positif dari kalangan kritikus dan mendapatkan rating 8,1 versi IMDb.
Cat Movie kan mengisahkan tentang kehidupan Frank Abagnale Jr. yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Adalah anak 16 tahun yang pintar, namun keluarganya bermasalah dengan kasus perceraian dan persoalan ekonomi yang dihadapi. Frank yang bingung menentukan hidup bersama ayah atau ibunya, memilih untuk kabur bermodalkan cek yang pemberian sang ayah yang diperankan oleh Christopher Walken. Dengan ketenangan dan kepintaran yang dimiliki Frank melakukan berbagai penipuan menjadi profesi seperti pilot, dokter, dan menuntut hukum. Dengan memasuki profesi satu dengan lainnya melalui jalur ilegal, karena Frank banyak memasukkan uang dan identitas. Akibat ulahnya, Frank berbuat kriminal, membuat hidupnya dikejar-kejar oleh FBI polisi Carl Harvey yang diperankan oleh Tom Hanks. Namun berkat kehebatan yang Frank miliki, polisi tertarik untuk menggunakan jasanya. Dengan imbalan, Frank bebas atas tuntutan hukumannya. Film ini berhasil mampu meraih keuntungan sebesar 352 juta US dollar, yang dimana melebihi anggaran produksi film sekitar 52 juta US dollar. Film ini mendapatkan apresiasi dari beberapa penghargaan. Christopher Walken meraih 3 penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik dari British Academy Film Award, Screen Actor Guild, and Society of Film Critics tahun 2003. John Williams berhasil meraih penghargaan sebagai musik komposer terbaik dari Critics' Choice Movie Award and BMI Film Music Award. Steven Spielberg berhasil meraih sebagai sutradara terbaik di penghargaan Critics' Choice Movie Award dan berhasil memenangkan ADG Excellence in Production Design Award tahun 2003. Pixar never ever disappoint you. Itulah kata-kata yang menggambarkan setiap perilisan film yang dilakukan oleh animasi studio Pixar, mulai dari The Incredible Series, Nemo the Series, Cars the Series, film Up, serta Toy Story the Series ini. Pada tahun 2010, Pixar telah merilis Toy Story 3 yang merupakan lanjutan dari Toy Story yang telah dirilis pada tahun 1995 dan juga Toy Story 2 pada tahun 1999. Pada awal perilisan Toy Story 3 ini juga dirilis dalam format 3D, dan juga pada Toy Story 3 ini mendapatkan rating di situs IMDb dengan skor 8,3 yang merupakan angka cukup tinggi untuk sebuah film animasi pada tahun 2010. Pada Toy Story 3 ini masih bercerita tentang mengenai gerombolan mainan seperti Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex, Slinky Dog, Mr. and Miss Potato Head, serta mainan lainnya yang dimiliki oleh seorang anak yang bernama Andy. Namun pada Toy Story 3 kali ini, Andy bukan lagi seorang anak kecil. Ia sudah berusia 17 tahun dan sebentar lagi memasuki universitas. Saat usia beranjak dewasa, Andy tidak lagi bermain dengan mainannya, dan hal ini membuat Woody dan Buzz Lightyear serta mainan lainnya merasa sedih. Terlebih saat Andy memilih Woody untuk turut dibawanya ke universitas, sementara mainan yang lainnya dimasukkan ke dalam kantong sampah. Niat awal Andy adalah menyimpan mainannya ini ke atas loteng, tetapi tanpa sengaja oleh ibunya dibuang ke tempat sampah. Merasa bahwa mereka sudah dilupakan oleh tuannya, gerombolan mainan ini memutuskan untuk ikut dengan mainan yang lainnya yang akan disumbangkan ke tempat penitipan anak yang bernama Sunnyside. Woody sudah memperingatkan kepada Buzz dan teman-temannya bahwa Sunnyside bukanlah tempat yang aman, tetapi tidak digubris oleh Buzz dan teman-temannya. Sekilas, tempat bermain Sunnyside memang terlihat seperti surga bagi para mainan, di mana mereka akan diajak bermain setiap hari. Bahkan penghuni lama Sunnyside menyambut mereka dengan ramah. Namun, itu hanyalah topeng yang mereka kenakan karena pada kenyataannya mereka tidak sebaik yang dikira oleh Buzz Lightyear dan teman-temannya. Nah, itu merupakan alur cerita singkat pada film Toy Story 3 ini. Selanjutnya, kita akan membahas fakta-fakta atau Easter egg yang ada di film Toy Story 3 ini. Yang pertama, pada opening scenes di film Toy Story 3 ini terdapat sebuah kereta yang bertuliskan angka 95, yang berarti tahun di mana film Toy Story pertama dirilis, yaitu pada tahun 1995.
Fakta yang kedua adalah nama dari tukang cleaning service di Sunnyside yang muncul pada film Toy Story 3 ini bernama Mr. Tony. Yang ketiga adalah Pizza Planet Truck. Nah, tahukah kalian tentang Pizza Planet Truck yang ada pada film Toy Story pertama dan kedua, dan itu kembali muncul pada film Toy Story 3 ini. Dan Pizza Planet Truck akan muncul setiap pada film yang dikeluarkan oleh Pixar Animation. Yang keempat adalah tukang sampah. Jadi, tahukah kalian tukang sampah pada film Toy Story 3 ini adalah Sid? Ya, jadi Sid adalah karakter pada Toy Story pertama yang anaknya jahil muncul pada film Toy Story 3 ini. Yang kelima atau fakta terakhir dalam film Toy Story 3 ini adalah kotak yang bergambarkan Mickey Mouse yang berada di atas rak taman bermain Sunnyside merupakan Hidden Mickey. Nah, itulah tadi fakta-fakta menarik atau Easter egg yang ada di Toy Story 3. Selanjutnya, kita akan mengungkapkan penghargaan apa saja yang telah diraih pada film ini. Yang pertama adalah Teen Choice Award 2010, yang kedua adalah Grammy Award 2011 sebagai Best Soundtrack. Yang ketiga adalah Golden Globe Awards ke-68, serta Kid Choice Award 2011. Nah, itulah dia tadi penghargaan yang telah diraih oleh film Toy Story 3 ini. Selanjutnya, mengapa film ini rekomendasi bagi sobat film Bang? Karena Toy Story 3 adalah sebuah petualangan yang gila, seru, menakjubkan, fantastis, konyol, dan mengharukan. Dan pada Toy Story 3 ini merupakan kisah akhir dari Andy sebagai pemilik Woody dan teman-temannya, dan digantikan oleh Bonnie. Jadi, saya merekomendasikan kepada sobat film Bang untuk menonton film Toy Story 3 ini dan mewajibkan menonton film Toy Story 3 ini sebelum menonton film Toy Story 4 yang akan dirilis pada bulan Juli 2019. Tidak seperti film Batman yang lainnya, dalam trilogi ini diceritakan keseluruhan bagaimana Batman tercipta untuk melawan kejahatan yang ada di Gotham City, serta menceritakan perjuangannya melawan musuh-musuh besarnya seperti Ra's al Ghul, Joker, Two-Face, serta Bane. Christopher Nolan, sang sutradara film ini, benar-benar memperhitungkan bagaimana ia ingin mengenalkan Batman dari sisi yang paling manusiawi. Saat ditawari menjadi sutradara untuk proyek Batman ini, ia mengakui tak ahli untuk mengangkat karakter komik dalam film. Maka ia memilih untuk mengangkat tema Batman bukan seperti film-film sebelumnya yang asyik dengan aksesoris canggih untuk melawan musuh-musuh dengan warna-warni komikal. Sederhananya, Nolan tak ingin mengikat dirinya dalam pasang komik. Ia ingin mengangkat Batman dari kacamata sinema yang lebih kelam. Pembangunan pada setiap karakter, alur, dan plot cerita dibuat sangat kuat oleh sang sutradara. Koneksi karakter Bruce Wayne dengan pembantunya Alfred Lucius Fox serta Letnan Jim Gordon dalam menembus kriminalitas kota Gotham benar-benar kuat dan dibuat dengan sangat rapi oleh Christopher Nolan. Banyak fakta menarik dari film trilogi ini. Film ini hampir tidak menggunakan efek CGI seperti yang ada dalam film-film laga saat ini, sehingga efek-efek dalam film ini pun tetap tidak tampak jadul ketika ditonton pada saat ini. Christian Bale, pemeran Batman, serta Heath Ledger, pemeran Joker dalam film ini juga dianggap yang terbaik dalam sejarah film Batman. Selain itu, trilogi ini juga masih menjadi film terbaik keluaran DC. Trilogi ini memperoleh sangat banyak penghargaan di Hollywood sendiri maupun di dunia, serta memperoleh penilaian tinggi dari para kritikus film. Film trilogi of The Dark Knight, Batman Begins, The Dark Knight, dan The Dark Knight Rises ini, arahan sutradara Christopher Nolan, merupakan salah satu film era modern yang memperoleh rating 9, yaitu The Dark Knight pada tahun 2008. Maka tidak ada keraguan lagi bagi para penikmat film untuk menonton film ini. Nah, itu tadi film-film yang udah kita rekomendasiin buat kamu tonton. Tentunya pasti
pasti worth it banget karena udah dapet rating 8 dari IMDb. So, buat kalian semua, jangan lupa untuk tonton terus video-video kita selanjutnya. See you in the next video. Bye bye. Tell 'em, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball.